Halo semua, selamat datang kembali di channel Fast Movie, dimana pada kesempatan kali ini Fast Movie akan melanjutkan part 8 dari series Better Call Saul. Pada season sebelumnya, terdapat dua tragedi yang menimpa dua tokoh penting. Pertama, Hector yang mengalami stroke akibat menenggak pil palsu dari Nacho. Dan yang kedua, kematian tragis yang menimpa Chuck, saudara kandung Jimmy. Bagaimanakah keseruan cerita pada season 4 kali ini? Akankah ada hal-hal baru selama season ke depan? Untuk tahu jawabannya, yuk kita langsung aja masuk ke alur filmnya. I'm a lawyer, not a criminal. Better call Saul. Setelah mendapatkan kabar dari Howard, ditemani Kim, Jimmy langsung bergegas menuju lokasi kebakaran. Kedatangan Jimmy tepat di saat petugas koroner berhasil mengevakuasi tubuh saudara laki-lakinya dari rumah yang terbakar. Kematian Chuck tentu sangat membuat Jimmy depresi, sebab 5 hari yang lalu Jimmy masih bisa melihat Chuck dalam kondisi yang semakin membaik. Sementara itu, ketika Hector dibawa pergi dengan ambulan, Nacho mencoba membuang obat palsu tersebut dengan menjatuhkannya ke selokan. Namun sebelum itu, dia lebih dulu diinterupsi oleh gas yang memberitahunya bahwa Juan Bolsa perlu berbicara dengan mereka di peternakan Los Polos Hermanos. Di sana Nacho dan Arturo diberitahu oleh Bolsa bahwa wilayah Salamanca akan tetap dikuasai oleh keluarga Salamanca. Meskipun saat ini Hector stroke dan tak tahu kapan ia akan sembuh, distribusi akan terus berlanjut seperti hari-hari sebelumnya. Setelah meninggalkan peternakan, Nacho berkendara ke jembatan dan membuang pil palsu itu ke sungai, yang tanpa sepengetahuannya, ternyata Nacho sedang diawasi oleh Victor. Setelah Mike mendapatkan jabatan palsu di perusahaan Madrigal, tentu resign dari pekerjaan sebelumnya merupakan suatu keharusan. Mike segera memberitahu Stacy bahwa pekerjaan barunya memiliki jam kerja yang lebih fleksibel, sehingga ke depan ia akan memiliki waktu lebih banyak untuk menjaga Kylie. Setibanya di rumah, Mike mendapatkan gaji pertamanya di perusahaan Madrigal yang jumlahnya lebih dari 10.000 US dollar. Dalam upacara pemakaman, para peziarah yang terdiri dari mitra maupun rekan kerja Chuck satu persatu mulai memberikan ucapan bela sungkawa kepada Jimmy. Oh, thanks. Appreciate that. Setelah upacara selesai, Jimmy bersama Kim lantas pulang ke rumah. Namun mereka terkejut ketika melihat Howard terlihat duduk di halaman. Yang ketika Howard diizinkan masuk, Howard mengungkapkan bahwa dia yakin kalau Chuck pasti telah bunuh diri. Howard kemudian menyalahkan dirinya sendiri, karena sebelum kematiannya Howard memaksa Chuck untuk keluar dari HHM, yang merupakan follow up-nya atas bocornya penyakit Chuck pada perusahaan asuransi. Meskipun dalam kasus ini Jimmy juga turut bertanggung jawab atas kematian Chuck, karena seperti yang kita tahu, kalau Jimmy lah yang mengungkapkan penyakit mental saudaranya kepada perusahaan asuransi. Jimmy terlihat sangat puas bahwa tidak ada satu orang pun yang tahu tentang perannya tersebut. Howard dan Kim sama-sama dibuat terkejut dengan tanggapan Jimmy, yang seakan acuh tak acuh terhadap pengakuan Howard barusan. I think he did what he did because of me. Well, Howard, I guess that's your cross to bear. Pada keesokan harinya pun Jimmy seakan bisa melupakan kematian saudaranya dengan cepat. Berbeda dengan hari sebelumnya yang mana Jimmy terlihat murung sepanjang hari. Tapi kali ini aura Jimmy lebih ceria dan tampak lebih bersemangat. Sembari menunggu masa skorsinya selesai, Jimmy tentu membutuhkan pekerjaan supaya tetap mendapatkan pemasukan, di mana Jimmy mencoba peruntungannya dengan mendaftar sebagai sales pada perusahaan fotokopi. Sembari menunggu si owner datang, Jimmy sempat mengobrol dengan si HRD mengenai seluk-beluk perusahaan. Dalam perbincangan itu, di sana Jimmy juga nggak sengaja melihat boneka hamil selangkah yang terpajang di kantor ini. Perbincangan mereka pun terpaksa terhenti ketika si pemilik perusahaan tiba, yang berarti proses interview akan segera dilakukan. Ketika membaca daftar riwayat hidupnya, si owner menyadari apabila Jimmy belum pernah bekerja sebagai sales penjualan, yang tentu kurangnya pengalaman ini bisa membuat Jimmy ditolak.
Namun dengan mulut manisnya, Jimmy berhasil meyakinkan si owner kalau dia sangat mumpuni di bidang penjualan. Bahkan saking percayanya si owner ini, Jimmy langsung diterima dan bisa bekerja mulai besok. Bukannya senang, Jimmy malah menganggap si owner dan juga HRD ini tak memiliki integritas. Pasalnya mereka main langsung terima aja, tanpa melakukan uji kelayakan maupun pemeriksaan latar belakang terlebih dahulu. No due diligence? No background check? No, just hire the guy that says them fancy words? So you're not taking the job? No, I'm not taking the job. Di sisi lain, Kim sebagai wali Jimmy saat ini tengah menuju kantor HHM guna membahas perjanjian pemindahan properti dari harta warisan yang Chuck tinggalkan. Di mana di sana Rebecca, mantan istri Chuck, juga turut menghadiri pertemuan ini. Atas nama Chuck, Howard membagi aset rumah kepada para ahli waris. Dalam hal ini yakni Rebecca dan juga Jimmy. Di mana tanah ini nantinya akan diberikan untuk Rebecca, sementara Jimmy hanya akan mendapatkan puing-puing sisa kebakaran dan uang sebesar $5.000. Sementara sisa harta kekayaan Chuck akan disumbangkan untuk beasiswa pelajar berprestasi. Dan yang terakhir, Chuck meninggalkan surat personal yang ditujukan langsung kepada Jimmy. Setelah mendengar bagian warisan yang Chuck tinggalkan untuk Jimmy ini, beberapa kali Kim tampak menghela nafas tanda menahan marah. Ia tak menyangka Chuck memberikan sampah hasil kebakaran itu untuk adik kandungnya sendiri. Sehingga setelah Rebecca keluar, di sana Kim mulai melampiaskan kesalahannya dengan memberitahu Howard kalau pembaikan warisan ini sama artinya dengan penghinaan untuk Jimmy. Di sana Kim juga menuduh Howard telah sengaja membuat Jimmy merasa bersalah dengan perkataannya kemarin jika Chuck bunuh diri setelah Jimmy membuktikan penyakit Chuck dalam persidangan. Hey, let's let Jimmy dig around the fire-damaged wreck where his brother died screaming. That is so fair. Setibanya di rumah, Kim sengaja menunda memberikan surat wasiat itu kepada Jimmy. Ia merasa tak tega jika Jimmy membaca surat itu. Apalagi saat ini Jimmy juga bilang kalau ia lagi gagal di interview kerja pertamanya. Ketika Kim tertidur, Jimmy mencoba riset tentang harga boneka Hummel yang tadi siang ia lihat di tempat interviewnya. Ternyata harga boneka itu lebih dari $8.000. Dari sini otak kriminal Jimmy pun mulai bereaksi. Ia pun segera menelpon Mike untuk menawarkan pekerjaan sampingan untuk ia lakoni. Dengan dirawatnya Hector di rumah sakit, Gus mengirimkan 2 anak buahnya yakni Dr. Barry dan juga Victor untuk memeriksa kondisi Hector. Setelah pengecekan selesai, Dr. Barry melaporkan apabila Hector tidak lagi koma, namun kondisinya juga masih belum sadar sepenuhnya. Gus merasa peristiwa ini menghalangi rencananya untuk balas dendam pada Hector. Pasalnya Gus ingin melihat Hector sengsara, bukan hanya tidur dan tak merasakan apa-apa. Sehingga Gus memutuskan untuk membayar dokter spesialis dari Johns Hopkins untuk datang ke Albuquerque dan memastikan Hector sembuh dengan cepat. Dokter kemudian menjelaskan kepada Arturo, Nacho, dan si kembar Salamanca bahwa mereka akan memulai perawatan untuk mencoba menstimulasi otak Hector. Sehingga dokter pun menyarankan supaya mereka sering-sering mengatakan hal-hal positif kepada pasien, bahkan meski kondisi Hector masih belum sadar. Beberapa hari kemudian Gus kembali menerima laporan medis terbaru dari Hector. Setelah membaca beberapa data laporan itu, Gus terlihat sangat marah. Pada suatu malam, Arturo dan Nacho pergi ke peternakan ayam untuk mengambil obat-obatan berikutnya. Dalam pengambilan barang semuanya tampak baik-baik saja. Tetapi begitu mereka berdua keluar, sesuatu terjadi. Arturo dicekik menggunakan plastik dan dibiarkan mati secara perlahan. Sementara Nacho ditodong pistol, yang membuatnya tak bisa berbuat banyak. Gus memberitahu Nacho bahwa dia tahu kalau Nacho lah yang telah meracuni Hector. Sehingga mulai sekarang Nacho dipaksa untuk menjadi anak buahnya. From now on, you are mine. Victor dan Tyrus membuat adegan seolah-olah mobil Arturo disergap oleh geng saingan guna menutupi pembunuhannya yang dilakukan Gus Fring tadi malam. Mereka pertama-tama meledakkan semua ban mobilnya sebelum akhirnya mereka menembaki bagian sisi mobil. Hal ini dilakukan supaya lebih terlihat kalau terjadi baku tembak. Segera setelah itu, mayat Arturo dibaringkan di kursi pengemudi dan ditembak di bagian kepala. Untuk memberikan ilusi lebih banyak lagi, Nacho duduk di kursi penumpang dan membiarkan Tyrus menembak bahunya.
Setelah Nacho meninggalkan mobil untuk menelpon, Victor mengejutkannya dengan menembak perut. Tyrus mengatakan bahwa mereka harus membuat adegan ini terlihat nyata. Setelah memberikan ponsel, Tyrus dan Victor segera meninggalkan Nacho yang terbaring kesakitan. Beberapa jam setelah Nacho meminta bantuan, si kembar Salamanca akhirnya tiba untuk menyelidiki tempat kejadian. Di sana ia menemukan Nacho yang sudah tak berdaya, dengan luka tembak dan kehilangan banyak darah. Mereka sempat menanyakan tentang siapa pelaku penyerangan, yang kemudian dijawab Nacho kalau penyerang menggunakan mobil berwarna silver. Karena kondisinya yang semakin parah, si kembar meminta bantuan dokter Caldera untuk menyelamatkan hidupnya. Beruntung Caldera berhasil melakukan tugasnya dengan baik, berkat transfusi darah yang Marco berikan. Sebelum pergi, Caldera memberinya nasihat supaya lukanya bisa cepat pulih, yang kemudian ia membisikkan bahwa dia tidak ingin terlibat dalam bisnis kartel. Sementara itu, kini Jimmy tengah membujuk Mike untuk menukar boneka hamil palsu ini dengan boneka yang asli. Kalau Mike setuju, masing-masing di antara kita akan mendapatkan $4.000. Sayangnya Mike merasa kalau pekerjaan ini sangat tidak cocok untuknya. Tak ingin rencananya gagal, Jimmy kemudian pergi menemui Caldera untuk mencarikan personel yang tertarik dengan pekerjaan itu. Lagi-lagi semua kenalannya tak tertarik dengan trik murahan yang Jimmy tawarkan. Dengan marah, Jimmy mengambil telepon Caldera dengan maksud menawarkan secara langsung pekerjaan ini. Dengan negosiasi ulungnya, Jimmy pun berhasil mengatur pertemuan. Di malam harinya, kontak Jimmy yang bernama Ira mulai melancarkan aksinya dengan membobol pintu masuk. Begitu menemukan boneka yang Jimmy targetkan, dengan cepat Ira menukarnya dengan boneka palsu. Apesnya saat itu si owner kebetulan lagi nginep di kantornya, yang kemudian memaksa Ira untuk bersembunyi di bawah kolong meja. Setelah menunggu berjam-jam dan tak bisa menemukan celah untuk kabur, Ira terpaksa meminta bantuan Jimmy untuk segera menjemputnya. Jimmy kemudian datang ke lokasi dan membuat gangguan di luar toko untuk memancing si owner keluar. Begitu rencana Jimmy berhasil, dengan cepat Ira segera meloloskan dirinya. The Salamancas were hit yesterday on the way back from their pickup. Menindaklanjuti serangan terhadap Nacho dan Arturo, Bolsa mulai resah sehingga ia mulai mendiskusikan masalah ini bersama Gus Fring, yang tentu Gus sengaja menyembunyikan fakta bahwa dialah dalang dibalik penyerangan. Melihat kemiripan serangan yang sama persis seperti perampokan yang pernah dialami Hector sebelumnya, Bolsa menyatakan untuk tidak mengirim barang terlebih dahulu sebelum pelakunya ditemukan. Gus kemudian pergi ke lab kimia di salah satu perguruan tinggi. Kedatangan Gus kemari tak lain ialah memantau perkembangan Gale, salah satu mahasiswa yang ia biayai untuk menjadi ahli kimianya. Dalam penelitiannya, Gale sebenarnya sudah menemukan racikan meth dengan kemurnian tinggi, yang mana ia selalu siap kapanpun jika memang Gus menyuruhnya untuk memasak kristal. Namun Gus menyarankan supaya Gale lebih bersabar, karena saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk melakukannya. I could make a kilo or more right here. No one would know. But I'm afraid I can't allow it. Not yet. Setelah beberapa hari menunda surat wasiat yang Chuck berikan, akhirnya Kim memberikan dokumen itu kepada Jimmy. Ketika Jimmy membuka dan mulai membacanya, Kim yang mendengar Jimmy membaca pun tampak sangat tersentuh dengan isi surat yang Chuck tulis. Namun sebaliknya, Jimmy malah tak merasakan getaran emosional apapun ketika membaca surat tersebut. Kim. Setelah beberapa kali melakukan interview, akhirnya Jimmy mendapatkan pekerjaan pertamanya setelah masa skorsing sebagai supervisor di toko ponsel bernama Sesi Mobile. Pekerjaan baru Jimmy ini bisa dibilang sangat membosankan. Pasalnya toko di cabang ini selalu sepi, sehingga Jimmy lebih banyak nganggurnya. Ketika di jam istirahat, Jimmy terlihat meninggalkan toko dan mengendarai mobilnya menuju ke satu tempat untuk menemui Ira. Kedatangan Jimmy kemari untuk mengambil hasil dari penjualan patung hamil dari operasi kemarin. Di sana Jimmy terkejut melihat uang bagiannya yang ternyata lebih banyak dari yang diharapkan. Ira pun juga tampak puas dengan pekerjaan yang Jimmy berikan kemarin. Kalau Jimmy punya info lagi, Ira menyuruh untuk menghubunginya menggunakan telepon baru. Pasalnya ia tak ingin kalau operasi mereka sampai bocor ke telinga polisi. Dari obrolan tadi, Jimmy menjadi terinspirasi untuk mengkampanyekan iklan toko ponselnya. Sehingga kembalinya ke toko, Jimmy melukis jendela toko dengan tulisan, "Apakah pemerintah mendengarkan? Privasi dijual di sini." Dengan kampanye iklan itu, tak berselang lama kemudian datanglah customer baru. Customer itu adalah seorang pebisnis kontraktor, yang kemudian ia menanyakan apakah ponsel yang ditawarkan Jimmy ini dapat melindunginya dari petugas pajak.
Jimmy menjelaskan kalau telepon prabayar dengan harga murah ini bisa mengurangi resiko dilacak maupun disadap pemerintah, karena dengan harganya yang murah memungkinkannya untuk digunakan sekali pakai. Tertarik dengan apa yang Jimmy tawarkan, pelanggan pertama ini langsung memborong ponsel prabayar dengan jumlah besar. Sebagai bagian dari rencana Gas untuk memperluas wilayah bisnisnya, Gas sengaja memfitnah geng Epinos bersaudara kalau merekalah yang bertanggung jawab atas penyerangan yang dialami Nacho dan juga Arturo. Rencana itu kemudian disupport dengan pengakuan Nacho kalau mobil berwarna silver itulah yang kemarin telah merampoknya. Dengan kondisi medan yang nyaris seperti benteng, ditambah banyaknya orang yang menjaga di sana, Nacho berujar kalau dia akan mengumpulkan kru dan menyergap mereka di malam hari. Tetapi Salamanca bersaudara malah memutuskan untuk langsung menyerang. Dengan membawa tas berisi senjata, mereka mulai membunuh penjaga di pintu masuk. Ketika Salamanca bersaudara mulai memasuki wilayah musuh dengan menembaki satu persatu, pada satu titik Nacho melihat adanya bala bantuan dari pihak musuh. Spontan Nacho pun lekas mengambil tindakan untuk terjun ke dalam pertempuran. Sayangnya pergerakan Nacho terhambat dengan luka tembak yang belum sembuh itu. Jadi dia hanya bisa menonton aksi Salamanca bersaudara meratakan seluruh anggota gangster. Di malam harinya Nacho melaporkan apabila seluruh anggota geng Epinos telah musnah, yang secara otomatis Gas Fring bisa leluasa untuk melakukan ekspansinya. Sebelum memulai ekspansinya, Gas lebih dulu memanggil Mike untuk datang ke peternakan miliknya. Mengingat ambisi Gas untuk menyiksa Hector sangatlah besar, di sana Gas menyayangkan kenapa Mike sengaja menyembunyikan rencana Nacho untuk membunuh Hector. Mike mengaku kalau ia memang tahu rencana Nacho, namun singkatnya Mike hanya berjanji untuk tidak membunuh Hector, bukannya berjanji untuk menghentikan orang lain membunuhnya. Meski di situ Gas tampak kesal dengan jawaban Mike, dengan bijak Gas memilih untuk mengesampingkan emosinya, karena nantinya akan ada pekerjaan besar yang harus Mike lakukan, di mana Mike akan ditugaskan sebagai kepala keamanan proyek laboratorium. Untuk memulai pembangunan, Gas mulai menyeleksi beberapa kandidat insinyur konstruksi, di mana kandidat pertama ialah pria asal Prancis bernama Nick. Melalui sambungan telepon, Mike meminta Nick untuk mengendarai mobil yang sudah disiapkan menuju daerah hutan pegunungan Rocky pada jarak 238 mile. Sesampainya di sana, Mike kembali menelpon dan meminta supaya Nick menggunakan penutup kepala yang sudah disiapkan di dalam bagasi. Tak berselang lama, Mike kemudian menjemput dan membawa Nick ke mobil van tanpa jendela menuju kota Albuquerque. Sesampainya di lokasi, yang mana gedung ini dulunya merupakan bekas tempat laundry, Mike mengizinkan Nick untuk membuka penutup kepalanya. Di sana Mike menginstruksikan apakah Nick mampu membuat ruangan bawah tanah sedalam 17 meter. Begitu Nick melakukan evaluasi sepintas di beberapa titik lokasi, orang Prancis itu percaya bahwa dia mampu menggali ruang bawah tanah, setidaknya dalam waktu 6 bulan lamanya. Mendengar kepercayaan diri itu, Mike langsung mendapatkan telepon dari Gas Fring, yang kemudian Mike langsung memulangkan Nick di saat itu juga, karena dirasa Nick ini cuma modal percaya aja dan kurang memenuhi kualifikasi. Beralih ke Jimmy yang saat ini ia menikmati malamnya bersama dengan Kim. Hanya saja saat itu Kim lagi disibukkan dengan pekerjaannya di Mesa Verde. Merasa kesepian karena Kim juga lagi sibuk dengan pekerjaannya, Jimmy memilih untuk kembali ke toko ponselnya dan membawa setumpuk ponsel itu untuk ia jual di jalanan. Layaknya seorang sales, Jimmy mulai menawarkan ponsel itu kepada para pengunjung restoran anjing. Setelah berhasil menjual beberapa unit, anggota geng motor yang memiliki bisnis terselubung itu ternyata tertarik dengan dagangan Jimmy. Alhasil dagangan Jimmy laris diborong oleh orang-orang jahat tersebut. Sayangnya ketika Jimmy baru akan beranjak pulang, ia dirampok oleh 3 orang pemuda, yang kemudian Jimmy dipukuli sekaligus seluruh hasil kerja kerasnya raib di gondol orang. Ketika di rumah pun Kim turut membantu Jimmy untuk mengobati lukanya. Di sana Jimmy mengungkapkan kalau dia sudah muak dengan segala cobaan yang terus silih berganti. Sehingga di keesokan harinya Jimmy memutuskan untuk ke kantor jaksa wilayah guna meminta percobaan pembebasan bersyarat. Selama proses itu, staf kejaksaan mulai menginterview tentang bagaimana kehidupan Jimmy saat ini dan apakah Jimmy memiliki hubungan dengan para penjahat terkenal. Semua pertanyaan itu Jimmy jawab dengan sebaik mungkin, meskipun ada beberapa hal yang sengaja Jimmy katakan tidak sesuai fakta. Sementara itu, kini Mike kembali mengangkut insinyur proyek baru bernama Werner Ziegler asal Jerman. Sesampainya di sana, Werner langsung melakukan pengukuran gedung secara menyeluruh
khususnya pada area di sekitar salah satu mesin laundry. Setelah itu Werner mulai menjelaskan beberapa tantangan dan juga hambatan logistik mengenai penggalian. Werner memprediksi apabila pekerjaan nantinya akan sangat sulit. Terlebih pembangunan ini harus dilakukan secara rahasia, yang otomatis akan menuntutnya untuk melakukan penggalian secara manual. Dari arah belakang gas muncul dari bayang-bayang, sembari menanyakan apakah pembangunan ini mustahil untuk dilakukan. Werner menjawab bahwa itu akan sulit, berbahaya dan mahal, tetapi bukan tidak mungkin. Terkesan dengan jawabannya, Gas pun mempercayakan Werner untuk memimpin pembangunan proyek tersebut.